Assalamualaikum. Halo sahabat-sahabat Sakel. Ketemu lagi nih sama Mama dan Sakel. Kali ini Mama sama Sakel mau cerita tentang organ telinga dan infeksi telinga ya, atau congean. Berkaitan dengan penggunaan cotton bud atau korek kuping ya. Kenapa kita cerita itu? Gak tahu. Karena di awal bulan Maret ini nih ternyata ada Hari Telinga dan Pendengaran Sedunia. Oke sahabat Sakel, sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang organ telinga yuk. Karena ada pepatah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Gimana kita dapat menyayangi telinga kita atau pendengaran kita apabila kita tidak mengenalnya. Telinga kita ini terdiri dari 3 bagian ya, yaitu ada telinga bagian luar, kemudian ada telinga bagian tengah, dan ada telinga bagian dalam. Untuk telinga luar, ini fungsinya adalah memberikan perlindungan untuk telinga kita dan juga menyalurkan suara. Nah, telinga bagian luar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada daun telinga, kemudian yang kedua ada liang telinganya, dan yang ketiga adalah gendang telinga atau membran timpani yang memisahkan antara telinga luar dengan telinga bagian tengah. Nah, yang kedua adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini terdiri atas tulang-tulang pendengaran yang terdapat, yaitu ada 3 tulang pendengaran yang fungsinya adalah menyampaikan getaran suara dari gendang telinga ke bagian telinga dalam. Dan bagian telinga yang terakhir atau yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Di dalam telinga bagian dalam ini terdapat labirin dan juga rumah siput atau koklea yang berfungsi sebagai organ pendengaran dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Nah, telinga kita ini mempunyai sistem pembersihan yang alami ya, yang sudah diberikan Tuhan, yaitu melalui liang telinga kita yang terdapat kelenjar minyak untuk menghasilkan minyak dan juga kotoran telinga, atau dikenal dengan bahasa medisnya adalah serumen. Kotoran telinga inilah yang berperan sebagai sistem pembersihan, yaitu melindungi telinga kita dari berbagai debu, kemudian kuman maupun benda asing. Selain itu, kotoran telinga atau serumen ini juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri di saluran telinga sehingga tidak terjadi infeksi. Dalam jumlah normal, serumen atau kotoran telinga ini tidak perlu sering dibersihkan karena dapat keluar dengan sendirinya lewat mekanisme alami, salah satunya dengan pergerakan rahang. Keberadaan serumen atau kotoran telinga ini juga tidak menyebabkan gangguan ataupun keluhan-keluhan jika dalam kondisi jumlah yang normal. Tapi ada kalanya kotoran tersebut tidak dapat keluar dan menumpuk di dalam telinga. Kondisi tersebut dapat membuat telinga menjadi tidak nyaman, seperti timbul keluhan telinga terasa penuh, berdenging, kemudian gatal, pusing, sampai dengan penurunan pendengaran. Nah, pada kondisi inilah telinga kita perlu dibersihkan. Tapi bagaimana caranya ya dok? Yang pertama, yang paling aman adalah mengunjungi dokter spesialis THT atau telinga, hidung, tenggorokan 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Cara yang kedua adalah dengan cara dibersihkan 2 minggu sekali, tapi tidak sendiri, melainkan meminta bantuan orang lain, karena orang lain dapat melihat kondisi telinga kita dan juga dapat mengetahui atau melihat kotorannya di dalam bagaimana, sehingga jauh lebih aman. Dan alat untuk membersihkan yang terbuat dari bahan yang lunak seperti cotton bud atau korek kuping jauh lebih aman daripada alat yang terbuat dari besi.
Cara yang ketiga adalah kita dalam kondisi tertentu dapat membersihkan telinga kita sendiri, misalkan dengan menggunakan cotton bud atau korek kuping yang berbahan lunak. Tapi harus sangat hati-hati dan ada aturannya ya. Aturannya apa saja itu, Dok? Aturan yang pertama yaitu pastikan telinga kita dalam kondisi kering atau tidak basah ya. Karena apabila telinga kita basah justru akan membuat cotton bud atau korek kuping tersebut juga ikut basah, sehingga dapat membuat ujung cotton bud atau kapasnya terlepas dari tangkainya dan tertinggal di dalam telinga. Untuk membasahi atau melembabkan telinga dapat menggunakan baby oil sedikit ya di kapas cotton budnya, tapi tidak berlebihan. Aturan yang kedua adalah gunakan cotton bud yang sesuai dengan ukuran liang telinga kita ya. Tidak boleh terlalu besar, tapi juga tidak boleh terlalu kecil. Aturan yang ketiga yaitu bersihkan bagian telinga dengan cotton bud hanya untuk telinga bagian luar, yaitu daun telinga dan liang telinga, tidak untuk telinga bagian dalam. Dan aturan yang keempat adalah jangan sering-sering membersihkan telinga kita sendiri dengan menggunakan cotton bud atau korek kuping. Kenapa kita perlu mengikuti aturan-aturan tersebut tadi ya? Karena terlalu sering membersihkan telinga sendiri dengan menggunakan cotton bud, apalagi dengan cara yang salah, maka dapat berakibat fatal pada telinga kita, yaitu 1. Merusak pembersihan telinga alami kita ya. Yang kedua yaitu justru akan mendorong kotoran telinga masuk ke bagian yang lebih dalam dari telinga. Lama-lama kotoran tersebut dapat menumpuk dan mengeras di dalam telinga sehingga justru akan lebih sulit dikeluarkan. Di mana apabila telinga kita kemasukan air seperti saat berenang ataupun saat mandi, maka kotoran tersebut justru akan semakin mengembang dan membesar tapi tidak dapat keluar, dan suatu saat akan dapat menimbulkan keluhan-keluhan seperti gangguan pendengar. Akibat yang ketiga yaitu tidak bisa menjangkau kotoran di telinga bagian dalam. Yang keempat yaitu beresiko merusak gendang telinga kita dan saluran telinga. Yang kelima yaitu dapat menyebabkan infeksi pada telinga. Nah, infeksi telinga ini dibagi-bagi berdasarkan bagian-bagian telinga ya, yaitu ada infeksi bagian telinga luar yang disebut dengan otitis eksterna yang ditandai dengan nyeri pada bagian telinga disertai dengan bengkak di liang telinga. Apabila kita tekan di bagian depan telinga, nyeri akan bertambah hebat. Sedangkan ketika keluhan di telinga sampai dengan keluar cairan dari dalam telinga, itu disebut dengan otitis media atau infeksi telinga bagian tengah. Otitis media yang baru berlangsung dinamakan dengan otitis media akut. Pada otitis media ini selain terjadi infeksi, juga terjadi perforasi atau lubang pada gendang telinga sehingga keluarlah cairan atau sekret ke liang telinga yang dapat berlangsung hilang timbul maupun dapat berlangsung terus-menerus yang disebut dengan otitis media suppuratif kronik atau OMSK, atau yang dikenal bahasa awamnya adalah congean. Dikatakan OMSK atau congean apabila cairan atau sekret yang keluar dari telinga itu berlangsung lebih dari 2 bulan atau 8 minggu. Yang cairan tersebut adalah kental juga berbau. OMSK atau congean ini terjadi akibat otitis media akut atau OMA yang tidak ditangani secara cepat dan tepat.
Faktor penyebab lainnya dari congean ini adalah infeksi saluran napas yang berulang, seperti pilek atau alergi, kemudian juga batuk, dan juga radang tenggorokan. Karena pada telinga kita terdapat saluran yang menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga mulut atau saluran pernafasan yang dinamakan tuba eustachius. Tuba eustachius ini memiliki fungsi yaitu menyeimbangkan atau menyamakan antara tekanan udara di dalam telinga dengan tekanan udara di luar. Apabila tuba ini tersumbat oleh lendir akibat inflamasi atau peradangan atau infeksi pernafasan tertentu, maka tekanan udara di dalam telinga menjadi dapat tidak sama dengan tekanan udara di luar. Apabila perbedaan tekanan tersebut terlalu besar, maka dapat menyebabkan pecahnya genang telinga sehingga keluarlah cairan dari liang telinga atau yang dikenal dengan congean. Jadi kesimpulannya, yuk kita jaga organ pendengaran atau telinga kita dari berbagai infeksi maupun gangguan dan keluhan-keluhan lainnya dengan satu, yaitu menjaga kebersihan telinga kita tapi dengan cara yang tepat dan juga benar. Yang kedua, segeralah periksa ke dokter atau lakukan penanganan dengan cara yang benar dan tidak ditunda-tunda apabila mengalami keluhan atau masalah di telinga kita maupun saluran pernafasan kita seperti pilek, batuk, maupun radang tenggorokan. Dan yang ketiga, yaitu konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Demikian sahabat Sakel, semoga yang diceritakan mama saya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.